Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 17 Juli 2025 dengan judul Pria Berbaju Putih. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 20 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari kita ikuti penjelasannya. Halo dokter, cepat datang. Pasien di kamar 15 sedang dalam keadaan tidak baik. Saya bernapas dalam-dalam dan memejamkan mata. Yang saya butuhkan hanyalah tidur nyenyak dan tidak terganggu setelah bertugas selama 2 hari dan 2 malam. Saya telah melihat lebih dari 200 pasien dalam 48 jam terakhir. Dan besok saya akan bertugas lagi. Kepala saya terasa kosong. Tubuh saya mati rasa karena kelelahan. Telepon jatuh dari tangan saya sebelum penelepon selesai berbicara. Tidur. Tidur adalah satu-satunya hal yang bisa saya konsentrasikan. Namun, tuntutannya tidak berhenti. Halo, dokter, cepat datang. Halo dokter, halo. Seperti robot, saya mengenakan jas putih saya. Di kepala saya ada satu kalimat yang diputar berulang kali seperti kaset rusak. Kamu adalah pria berpakaian putih di tempat kain linen kotor ini. Ya, kematian sedang terjadi lagi, pikir saya ketika saya merawat pasien lain. Kamu ingin menang. Saya sudah bertarung denganmu berkali-kali. Tetapi Tuhanlah yang akan mengambil keputusan terakhir, bukan kamu. Tadi malam seorang ibu muda pada pukul 3.00 terjadi kepada seorang anak kecil. Mata mereka menatap saya dengan penuh keyakinan. Saya ingin berteriak. Kata AIDS menusuk otak saya. Saya tidak memakai jubah Tuhan. Saya tidak lebih dari jari kelingking kecil di tangannya yang perkasa. Tetapi saja saya melawan dosa, kegelapan dan iblis. Sepertinya saya sudah melupakan orang-orang yang keluar dari pintu rumah sakit yang dilingkupi kegembiraan. Tubuh mereka kembali sehat. Saya memang bertanya-tanya tentang jiwa mereka, tetapi hanya sesaat. Saya harus bergegas untuk mengurus orang lain. Saya masih berharap andai saja saya tahu jawabannya. Tetapi bagaimana cara menyembuhkan yang tidak bisa disembuhkan? Saya belajar untuk rendah hati, bekerja daripada tidur, berdoa daripada menangis. Dan saya terus berlari, menyusuri koridor menuju kamar 15. Saya di sini temanku. Saya memahami pertanyaan di mata Anda. Mengapa saya? Anak-anak saya masih muda. Tugas saya masih jauh dari sesali. Saya memegang tanganmu. Saya memberi suntikan untuk menenangkan rasa sakitmu. Tetapi saya ingin menangis. Ya Tuhan, saya kehilangan seorang teman. Namun pria berbaju putih tidak seharusnya menangis. Mereka tidak menginginkan air mata saya atau perasaan saya. Hanya keahlian saya, otak saya.
tidur saya, hidup saya. Ya Tuhan, bagaimana Engkau menanggung kesengsaraan dunia ini? Bagaimana cara Engkau menyembuhkan? Kalimat kita harus berdoa untuk menghibur Tuhan tergiang di telinga saya. Apakah itu benar, Tuhan? Apakah doa saya menghibur Engkau sebagaimana itu menghibur saya? Jadi dengarkanlah doaku. Inilah saya Tuhan. Bantu saya melewati hari selanjutnya. Tugas saya adalah dengan orang-orang yang hidup. Tuhan, bersama-samalah dengan semua tenaga medis yang memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Verena Jagi, ditulis sebagai penghormatan kepada suaminya, seorang dokter di rumah sakit Malamola di Malawi, Afrika. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.